Karena kami kan kemarin waktu Pilpres semua pilih Pak Jokowi, Tuhan. Tuhan jawab, jangan. Kamu itu kan kafir. Di mana Tuhan? Ya, baik di kitabmu maupun di kitab Al-Quran. Coba kamu buka dalam Markus 23 ayat 9. Kata Tuhan. Mana ada Markus 23 ayat 9 di dalam Alkitab? Karena Injil Markus hanya sampai pada pasal 16 saja. Shalom guys, berjumpa kembali dengan saya. Di dalam video kali ini, saya ingin kembali meluruskan Ustadz Yahya Waloni yang dimana ia menyampaikan sesuatu yang menurut saya perlu saya respon dan perlu saya luruskan. Mari kita bersama-sama lihat cuplikan videonya. Nggak mempan, lapor ke Tuhan. Assalamualaikum Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada apa Matius, Markus, Stefanus, Tetanus? Ini Tuhan. Ini Yahya Waloni dengan Ustadz Abdul Somad ini sudah menyinggung agama kami. Nah, lalu coba Tuhan hukumlah lidah mereka itu, apalagi itu Yahya Waloni itu. Coba kalau dia bawa mobil biar di tol Solo. Tol itu juga kan yang bangun Pak Jokowi. Kebetulan Pak Jokowi kan senang sama kami. Karena kami kan kemarin waktu Pilpres semua pilih Pak Jokowi, Tuhan. Tuhan jawab, jangan. Kamu itu kan kafir. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni di dalam ceramahnya, walaupun itu mungkin sebuah candaan atau apapun itu, yang mengatakan bahwa lapor aja kepada Tuhan. Sebenarnya dari bagian ini, kita bisa melihat bersama-sama orang ini seperti apa. Mengapa saya katakan demikian? Karena ketika orang percaya berkomunikasi, berdoa kepada Allah, tentu di dalam doanya tidak ada berdoa untuk supaya seseorang itu mengalami kecelakaan atau orang itu celaka. Tidak ada di dalam ajaran kekristenan. Makanya saya katakan tadi bagaimana ia melakukan candaan itu mencerminkan siapa sebenarnya Ustadz Yahya Waloni ini. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, jelas di sana Yesus mengajarkan supaya kita ketika berdoa itu mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Jadi tidak sebaliknya memohon seseorang itu supaya celaka. Ini tidak ada di dalam ajaran kekristenan. Dan kita juga harus tahu bahwa penghukuman itu haknya Tuhan. Jadi bukan hak kita manusia. Mari kita simak lagi bersama-sama video berikutnya. Karena kami kan kemarin waktu Pilpres semua pilih Pak Jokowi, Tuhan. Tuhan jawab, jangan. Kamu itu kan kafir. Di mana Tuhan? Ya, baik di kitabmu maupun di kitab Al-Quran. Coba kamu buka dalam Markus 23 ayat 9. Kata Tuhan. Markus berapa? 23 ayat 9. Kamu bawa Alkitab enggak? Bawa Tuhan. Ya buka. Karena kami kan kemarin waktu Pilpres semua pilih Pak Jokowi, Tuhan. Tuhan jawab, jangan. Kamu itu kan kafir. Di mana Tuhan? Ya, baik di kitabmu maupun di kitab Al-Quran. Coba kamu buka dalam Markus 23 ayat 9. Kata Tuhan. Markus berapa? 23 ayat 9. Kamu bawa Alkitab enggak? Bawa Tuhan. Ya buka. Kita sudah menyaksikan bersama-sama videonya. Nah, jelas di sana Ustadz Yahya Waloni mengatakan bahwa di dalam Markus 23 ayatnya yang ke-9, di sana ada dikatakan bahwa orang Kristen itu adalah orang kafir. Nah, tanggapan saya terkait dengan bagian ini, yang pertama, Markus 23 ayat 9 tidak ada di dalam Alkitab. Sebab Injil Markus hanya sampai pada pasal 16 saja. Kalau Anda tidak percaya, yang di rumah boleh buka Alkitabnya. Tentu Anda akan melihat bahwa Injil Markus hanya sampai pada pasal 16 saja. Nah, dari sini kita bisa melihat seperti apa kualitas seorang yang mengaku dulu mantan rektor,
mantan pendeta ini. Dan dari sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa Ustadz Yahya Waloni asal ngomong, asal sebut ayat saja. Mau itu ada di dalam Alkitab atau tidak, itu tidak peduli. Yang penting umat ketawa, umat senang, itu yang paling utama. Namun kasihannya mereka sedang dibohongi oleh Ustadz Yahya Waloni. Yang kedua, boleh saja mengaku mantan rektor, mantan pendeta, atau mungkin S3 Vatikan, atau mungkin yang lain-lain sebagainya, supaya kelihatan wow. Tapi dari bagian ini kita bisa menyaksikan bersama-sama sebenarnya ucapannya itu benar atau tidak. Karena dari bagian yang tadi saja, kita bisa melihat seberapa dalam Ustadz Yahya Waloni ini di dalam iman kekristenannya dahulu. Nah, saya rasa teman-teman sudah cukup jelas video ini, dan saya rasa cukup sampai di sini video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.